Halo semuanya, selamat datang di presentasi Final Project Natural Language Processing kelompok kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Michael Aditya dengan NIM 23K10049. Nama saya Septian Benedictus Diandre Pianus dengan NIM 23K10050. Perkenalkan, nama saya Valentino Juan Savarianto. Oke, untuk proyek kami berjudul Analisis Sentimen Ulasan E-commerce menggunakan Indobird dan Attention Mechanism. Kami akan membangun sistem yang mampu mengklasifikasikan ulasan pembeli apakah sentimen yang diungkapkan bersifat positif atau negatif secara otomatis menggunakan model berbasis transformer. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Saya sendiri akan menjelaskan latar belakang masalah dan arsitektur model. Kemudian untuk Valen akan menjelaskan pre-processing teks dan hasil evaluasi metrik. Kemudian untuk Septian akan melakukan live demo system. Dan langsung kita mulai aja. Untuk selanjutnya, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee menerima jutaan ulasan produk setiap harinya. Secara manual, mustahil bagi seller maupun platform untuk membaca dan menganalisis semua hasil ulasan tersebut. Dan disinilah untuk proyek kami NLP ini berperan. Kami juga memiliki masalah yang kami selesaikan adalah analisis sentimen, di mana sebuah tugas klasifikasi teks untuk menentukan apakah sebuah ulasan mengandung sentimen positif atau negatif. Ini adalah masalah nyata yang berdampak langsung pada keputusan bisnis, reputasi toko, dan kepuasan pelanggan. Untuk tantangan utamanya, ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan pembeli bersifat informal, yang penuh singkatan dan bercampur kode, misalnya bapuk, jutek, atau keren banget. Dan inilah mengapa kami memilih Indobird, model yang dilatih khusus pada korpus bahasa Indonesia. Processing teks dan representasi. Terima kasih Mikael, saya Valentino akan menjelaskan bagaimana kami mempersiapkan data teks sebelum diproses oleh model. Langkah pertama adalah tokenisasi. Kami menggunakan bird tokenizer dari library Indobird atau Indobird Base P1. Tokenizer ini menerapkan teknik word piece, yaitu memecah kata-kata yang tidak dikenal menjadi subunit yang lebih kecil. Misalnya kata pengiriman bisa dipecah menjadi token-token subword yang lebih mudah dikenali model. Setiap teks dikonversi menjadi 3 representasi vektor utama, yaitu input IDS, ID, numerik dari setiap token dalam kosakata model, authentic marks, vektor biner yang menandai mana token asli dan mana padding. Token type IDS membedakan segmen kalimat berguna untuk taks 2 kalimat. Kami menggunakan padding max length sama dengan 32 dan function tree untuk memastikan semua input memiliki dimensi yang seragam saat masuk ke bus data loader. Pipeline ini dibangun menggunakan Hugging Face dataset dengan metode map yang efisien untuk proses batching. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari sistem kami dalam arsitektur Indobird. Indobird adalah implementasi arsitektur BERT by Directional Encoder Representation from Transformer yang dilatih pada 4 miliar kata bahasa Indonesia. Kami menggunakan kelas BERT for Sequence Classification yang menambahkan classification head di atas encoder BERT. Lalu mengapa transformer dan attention mechanism? Karena attention memungkinkan model untuk melihat konteks dari dua arah sekaligus, dari kiri dan dari kanan, untuk setiap tokennya. Ini sangat penting dalam bahasa Indonesia yang urutan katanya bisa fleksibel. Misalnya kata bagus dalam kalimat barangnya bagus, tapi kurir jutek. Ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan kalimat, bukan hanya sebatas terisolasi. Proses fine-tuning kami menggunakan teknik transfer learning, bobot pre-train, Indobird dimuat lebih dahulu, kemudian dilatih ulang pada dataset domain e-commerce. Lalu kami menggunakan optimizer AdamW dengan learning rate 2e strip 5. Kami juga menggunakan linear learning rate scheduler untuk menstabilkan proses konvergensi. Secara teknis, training loop kami dibangun dari nol menggunakan PyTorch murni tanpa menggunakan trainer API dari Hugging Face untuk memberi kami kontrol penuh atas setiap langkah trainingnya. Nah, untuk parameter sendiri, kami gunakan jumlah epoch 3, batch size-nya 2, kemudian learning rate-nya 2e strip 5 menggunakan AdamW, kemudian schedulernya kami dari linear decay dari awal training, dan hardware
NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU via CUDA Core. Setiap epoch, model menggunakan base data, menghitung loss dengan cross entropy loss, melakukan back propagation, dan memperbarui bobot. Kemudian setelah 3 epoch, loss turun dari yang tadinya nilai 0,8812 di epoch pertama menjadi 0,4118 di epoch ketiga. Ini menandakan bahwa model berhasil belajar dari data. Evaluasi metrik dan implementasi. Untuk mengevaluasi performa model, kami menggunakan 4 metrik utama yang diimplementasikan melalui fungsi compute matrix dengan library scikit-learn, dengan metrik akurasi, definisi proporsi, prediksi benar dari total data. Relevansi untuk kasus ini mengukur performa keseluruhan model pada data yang seimbang. Lalu metrik precision, definisi dari semua yang diprediksi positif, berapa persen yang benar-benar positif. Untuk relevansi untuk kasus ini yaitu penting agar sistem tidak salah membeli ulasan negatif sebagai positif. Untuk metrik miracle, di sini ada definisi dari semua ulasan positif sesungguhnya berapa persen yang berhasil terdeteksi. Relevansi untuk kasus ini penting agar tidak ada ulasan positif yang terlewat dan dianggap negatif. Lalu ada metrik F1 score. Di sini ada definisi haptic mean dari precision dan recall. Lalu referensi untuk kasus ini adalah metrik utama untuk dataset kecil yang tidak seimbang. Perlu digarisbawahi bahwa dataset kami saat ini masih sangat kecil, hanya 5 data training dan 2 data validasi. Ini merupakan keterbatasan utama proyek kami. Metrik yang dihasilkan pada skala ini belum dapat digeneralisasi ke dunia nyata. Namun arsitektur dan pipeline yang kami bangun sudah siap untuk di scale up dengan dataset yang lebih besar. Halo semuanya, sekarang saya akan melakukan live demonstrasi dari hasil yang telah kita kerjakan. Nah, sekarang saya menampilkan demo sistem kami. Selanjutnya, kami telah membangun fungsi prediksi sentimen yang menerima input teks bebas, melakukan tokenisasi, forward pass melalui model Indobird, dan menghasilkan prediksi label beserta confidence score-nya. Nah, untuk contoh pertamanya, kalimatnya berbunyi seperti ini. Barangnya sih bagus, original, tapi pengiriman lambat banget, kurir jutek. Itu contoh kalimat pertamanya. Nah, dari contoh kalimat pertama itu, model memprediksi kalimat tersebut negatif dengan confidence score-nya mencapai 61,67%. Model berhasil menangkap kata-kata negatif seperti lambat banget serta kalimat jutek meskipun ada kata positif bagus di awal kalimat. Ini menunjukkan kemampuan attention untuk menimbang konteks secara keseluruhan. Untuk contoh keduanya sendiri, berisi kalimatnya tuh gila, ini toko keren banget, pelayanan super ramah dan packing tebal. Nah, dari kalimat itu, model memprediksi positif dengan confidence score-nya mencapai 63,16%. Kata-kata seperti keren banget, super ramah, dan packing tebal dikenali sistem sebagai indikator sentimen positif. Dan sebagai kesimpulan, kami berhasil membangun sistem analisis sentimen berbahasa Indonesia menggunakan arsitektur Indobird berbasis transformer dengan attention mechanism. Sistem ini dapat menerima input teks bebas dan mengklasifikasikan sentimennya secara real time. Keterbatasan utama kami untuk project ini adalah ukuran dataset yang masih sangat kecil, namun kedepannya sistem ini akan bisa dikembangkan dengan dataset yang lebih besar dan beragam untuk penambahan kelas sentimen netral serta deployment sebagai API REST. Oke, baik. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.